Puji Tuhan, selamat hari Minggu buat orang semua. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji Tuhan, boleh bangkit berdiri sama-sama. Kita bersyukur anugerah Tuhan kita ada di minggu yang pertama di bulan Mei ini. Semua bersuka cita. Amin. Lihat orang yang ada di samping kanan kiri, bilang saya senang ada dekat saudara. Kasih Tuhan yang sudah mempertemukan kita, mempersatukan kita di tempat ini untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Dia terhebat, Dia maha besar, Dia termulia. Allah yang ditinggikan, dihormati, ditepati. Terpujilah Tuhan. Kau bertata atas puja umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Kau bertata atas puja umatmu. Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. Kau bertata atas puja umat. Kau dipuja, Kau dipuja dalam hadiratmu. Kami masuk dalam tempat kudusmu. Tinggikan namamu. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala. Ku tinggikan namamu Yesus. Namamu Yesus. Angkat tinggi pancimu. Ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala raja. kami bersorak bagimu Tuhan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ya Tuhan, ku bersujud dan menyembahmu, Raja segala
Mari bersama perkatakan Mazmur 57 ayat 10 sampai 12. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan namamu Tuhan. Melebihi siapapun di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada di hari ke-7 di bulan yang baru ini, bulan Mei. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai hari ini, semata-mata karena pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Bukan karena kehebatan, kekuatan kami. Sekali lagi, semata-mata karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami ke tempat ibadah ini. Kami janji kami akan berdiam diri, tapi masing-masing kami akan mempersembahkan rasa syukur dari hati kami. Kami akan selalu berkata, Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kami. Terima kasih dan doa kami, biar pujian penyembahan kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami hari ini. Terima kasih, kami berdoa, mengucap syukur, memulaikan ibadah kedua siang hari ini. Kami tahbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama berkata, amin. Rumah Tuhan berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari bawa pujianmu kepada Tuhan. Haleluya. Oh, oh. Biarlah di minggu yang pertama di bulan ini kita nyatakan pujian yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Engkau hadir di tengah-tengah umatmu pagi hari ini Tuhan. Sama-sama katakan. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh Tuhan
nyanyikan senada dengan surga. Senada dengan surga. Kami datang bersembah puji, sembah puji yang semesta berseru. Umat Tuhan di tempat ini memuji Tuhan. Sama-sama katakan. Di hadapan matamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian sama dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka sama dengan surga. Bersama dengan surga, kami memuji Kau. Bersama dengan surga. Kita naikkan alunan suara musik yang terbaik, yang senada dengan surga. Sama-sama umat Tuhan kita nyanyikan. Senada dengan surga. Haleluya. Saudara bilang samping kanan kiri, Tuhan yang hebat, yang besar ada di dalam kita. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oh terhebat Tuhan. Oh dahsyat. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Kau terhebat Tuhan. Terpujilah namamu. My God is greater than my grief, is greater than my fear, is greater than my sorrow. Your love is the only one I need, is the only one I see, is the only one I long for. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me, you died for me, so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat, Kau terhebat. Ku berseru, layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal, Kau terhebat. Semua tepuk tangan di atas kepala. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Kau layak. Yesus, Yesus Tuhan. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Jesus Christ, you are the Son of God. You died for me so I can be alive. Ku berseru, kudus, 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 kudus Tuhan. Ya Tuhan. Allah yang berkuasa, dahsyat dan
Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Kau terhebat. Ku berseru kudus, 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 kudus Tuhan, Allah yang perkasa, dahsyat dan kuat. Kau terhebat. Ku berseru layak, 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 layak Tuhan, Raja mulia, Bapa yang kekal. Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal. Kau terhebat. Raja mulia, Bapa yang kekal. Kau terhebat. Kau terhebat, Yesus. Silakan duduk, saudara. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau menyatakan kebaikan, keajaiban dengan setiap pujian dan sembah. Kami mau katakan Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik, Kau teramat baik bagi kami, Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Dengan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama angkat pujian. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya kami menyembah Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu puji, ku menyembah Tuhan, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu Tuhan,
segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus. Semua kemuliaan, semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, tertuju padamu Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Engkau Tuhan, menyembah Yesus yang hidup. Segenap hati kami menyembah-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya ku mau memuji-Mu, ku mau memuji. Amin. Ini pujian umat-Mu Tuhan, ini penyembahan gereja-Mu. Oh, yes Lord. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Ku mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji. Mari dari hatimu puji Dia. Dari hatimu yang menyembah Dia, selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami menyuci-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Mari umat Tuhan perdengarkan suara-Mu, perdengarkan pujian-Mu. Haleluya. Kami katakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Dari rumah-Mu kami angkat tangan, kami menyembah. Dari rumah-Mu kami angkat suara, kami memuji Engkau. Biar segala yang bernafas memuji menyembah Engkau. Haleluya. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Haleluya. Ini umat Tuhan, ini gereja Yesus. Kami menyembah Engkau Allah yang
hadapan Bapa, kami tinggikan Engkau. Kau satu-satunya alasan, satu-satunya tujuan. Kau Tuhan, Kau Raja kami, Yesus Kristus namanya. Kau yang melawat setiap kami umat-Mu pagi hari ini. Biar kami berjumpa dengan Engkau, menikmati pribadi. Oh Jesus, Jesus, we love you. Jesus, masing-masing dari kami menyatakan cinta kami padamu melalui sembah, melalui syukur kami, melalui pengakuan. Kami bawa korban pujian kami. Haleluya. Sherarararabo. Hinanarabo. Sherararabo. Sherarararaba. Sherarararabo. 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 Tidak ada yang terhilang bagimu Tuhan. Kau yang menemukan setiap kami. Sherarararabo. Sherararabo. Kau yang mengangkat kami Tuhan. Kau yang membawa kami Yesus. Kau yang menyembunyikan kami di tempat persembunyian-Mu Tuhan. Kami aman dalam naungan-Mu Yesus. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. We shout your name, Jesus, 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 Jesus. Your holy name, Jesus, 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 Jesus. Kau Tuhan kami, Kau Allah kami, Kau Raja kami. Haleluya. Sherararararabo. Sherararararabo. Biar kami nikmati Engkau, biar kami berjumpa dengan Tuhan dalam hadirat. Oh ya Allah, sherarararabo. Jesus, shout to the Lord, oh the earth, let us see power and majesty, praise to the King. Mountains come down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy, Lord. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. Shout to the Lord, let's sing.
Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terima kasih sebab sampai hari ini kami masih tetap tegak berdiri karena ada tangan kuat-Mu yang pegang kami. Yang selalu berjalan di depan kami menuntun langkah kami. Oleh sebab itu kami mau katakan kami bangga punya Allah, punya Tuhan seperti Engkau Yesus. Bahkan hari ini Tuhan kami bersyukur kami boleh masuk di minggu pertama di bulan yang ke-5 Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau bulan-bulan kemarin Engkau Allah ada bagi kami. Bulan yang ke-5 ini Engkau Allah yang sama tetap ada bagi kami. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami. Sebab sadarlah kami bahwa kami butuh kebenaran. Kebenaran itu pelita bagi kami yang menerangi setiap jalan-jalan kami. Biar Engkau dapati hati kami terbuka untuk kebenaran firman. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur hari ini kita ada di minggu pertama bulan yang ke-5. Ya, Tuhan bawa terus kita melangkah di hari-hari yang Dia masih percayakan bagi kita. Dan pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari 2 Petrus 3 ayat 17 hingga ayat yang ke-18. 2 Petrus 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kalau Bapak Ibu senang dengan tema khotbah, saya kasih tema khotbah saya, jangan kehilangan pegangan. Kalau minggu yang lalu Bapak Ibu masih ingat khotbah dari Pastor Edo, itu menyinggung bagaimana supaya jangan sampai kita terseret ya, kita hanyut di bawah arus. Nah, kalau supaya kita jangan terseret, jangan hanyut di bawah arus, satu-satunya kita jangan sampai kehilangan pegangan kita. Pegangan kita satu-satunya yaitu firman. Amin. Pegangan kita satu-satunya Yesus Kristus, tidak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Sebab Alkitab katakan walaupun segala sesuatu berubah digoncangkan, tetapi firman Allah itu tidak pernah berubah. Firman Allah itu tidak akan pernah tergoncangkan. Tadi kita sudah baca dikatakan begini, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Ya, hal ini sebelumnya. Nah, apa yang kita tahu saudara ya? Apa yang mestinya kita tahu? Itu bicara sebelumnya itu ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang hari Tuhan. Bicara tentang hari Tuhan. Makanya saya kasih tema jangan kehilangan pegangan. Sebab apa saudara? Sebab begini. Kalau kita baca Alkitab, Alkitab mencatat bahwa penyesatan itu pasti akan ada. Ya, penyesatan itu pasti akan ada. Nah, kalau penyesatan itu pasti ada, jangan sampai saudara dan saya kehilangan pegangan. Nah, bagaimana supaya kita tidak kehilangan pegangan? Ya, bagaimana supaya kita tidak kehilangan pegangan? Yang pertama saudaraku, kita harus apa? Waspada. Ya, kita harus waspada. Waspada itu sama dengan berhati-hati, berjaga-jaga atau kita siap siaga. Supaya kita jangan kehilangan pegangan. Coba lihat ayat 17 dari pembacaan kita tadi. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan ini, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Apa yang harus kita tahu yang saya bilang tadi saudara, tentang hari Tuhan. Saya akan bacakan 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 11. Saya baca dari bahasa Indonesia masa kini, dikatakan tadi kan, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Nah, saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini bilang begini. Tetapi
kedatangan Tuhan akan tiba seperti pencuri. Saudara tahu kalau pencuri dia akan masuk di rumah kita, dia tidak pernah permisi. Sama, iblis juga akan mencuri apa yang ada dalam kita. Dia tidak pernah permisi, saudara. Tapi ketika kita kasih kesempatan, dia akan tangkap peluang itu. Dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, hari Tuhan, langit akan lenyap dengan bunyi gemuruh. Dan dikatakan begini, benda-benda di langit akan musnah terbakar. Dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya dikatakan akan lenyap. Karena semuanya itu akan dihancurkan dengan cara yang demikian, bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. Sebab itu saudara-saudara yang tercinta, sementara kalian menantikan hal itu, dikatakan begini, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa celah di hadapan Allah. Dan dikatakan begini, peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Jadi kita tahu bahwa betapa dunia ini akan hancur seperti apa. Lalu dikatakan hari Tuhan itu akan datang secara tiba-tiba. Makanya dikatakan, karena itu dikatakan waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan. Ya, waspada. Jadi supaya kita saudara tetap punya pegangan yang kuat, tidak akan terlepas. Yang pertama kita harus waspada. Yang jadi pertanyaan saudaraku, dalam hal apa kita harus waspada? Kita harus waspada dalam hal apa? Mari kita lihat 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Saya baca dari firman Allah yang hidup. 1 Korintus 16 ayat 13 sampai 14. Kita harus waspada terhadap bahaya rohani. Saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Waspadalah terhadap bahaya rohani. Berdirilah teguh di dalam Tuhan. Kuatkan diri dan bersikaplah sebagai orang dewasa. Apapun yang saudara lakukan, lakukanlah dengan kebaikan dan kasih. Jadi kita harus waspada terhadap bahaya rohani. Makanya dikatakan kita harus bertindak sebagai orang dewasa. Nah, bahaya rohani itu seperti apa, saudara? Ya, bahaya rohani itu seperti apa? Ketika saya lagi merenungkan kebenaran-kebenaran ini, lalu Roh Kudus mengingatkan begini, bahaya rohani itu seperti ini. Kadangkala kita merasa nyaman karena kita orang Kristen. Kita merasa puas karena kita hari Minggu ada di gereja. Kadangkala kita merasa kita ini sudah baik-baik saja karena kita melayani. Tetapi sebetulnya kita lagi tidak punya hubungan yang baik dengan Allah. Itu Tuhan katakan waspada. Ya, waspada. Jangan kita giat dalam setiap kegiatan keagamaan, tetapi kita sendiri tidak pernah menjadi dewasa. Itu bahaya rohani. Dari kita lahir baru sampai sekarang sudah bertahun-tahun, sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen, tetapi kita tidak pernah bertumbuh menjadi Kristen yang dewasa. Itu dikatakan waspada terhadap bahaya rohani. Kita tidak bertumbuh tapi kita rasa nyaman. Kan Kristen. Tapi tidak bertumbuh. Jangan pernah bermimpi berbuah kalau kita tidak pernah bertumbuh. Makanya Alkitab katakan waspada terhadap bahaya rohani. Kadangkala kita rasa nyaman di gereja, tapi sebetulnya kita sendiri sudah terseret. Kita sendiri sudah dibawa arus seperti Pastor Edo khotbah minggu lalu. Tapi kita merasa baik-baik saja. Padahal begini, hubungan kita dengan Bapa itu sudah tidak terpelihara lagi. Itu yang Alkitab katakan waspada terhadap bahaya rohani. Sebab begini, dalam pengiringan kita akan Tuhan, Alkitab selalu memberikan dua golongan. Kalau kita baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
ada yang namanya pengikut. Tetapi ada yang namanya murid. Ya, ada yang namanya pengikut, ada yang namanya murid. Tuhan bilang waspada terhadap bahaya rohani, jangan sampai kita puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi status kita pengikut bukan murid. Itu bahaya rohani. Sebab Tuhan panggil saudara dan saya, Tuhan pisahkan kita dari dunia ini, Tuhan khususkan engkau dan saya bukan cuma jadi pengikut. Kalau kita baca di Alkitab, pengikut itu di mana Yesus ada, mereka juga selalu ada. Itu pengikut. Tetapi pengikut adalah orang yang tidak pernah bertumbuh, tidak pernah mau bayar harga, tidak pernah jadi dewasa, tidak pernah mau diutus oleh Allah. Itu pengikut. Makanya Tuhan bilang waspada terhadap bahaya rohani. Mari hari ini kita lihat bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan. Ya, jangan merasa aman-aman saja. Ya, jangan merasa aman-aman saja. Makanya kita harus waspada terhadap saudara bahaya rohani. Kalau kita baca bahwa Tuhan sangat khususkan bukan pengikut tetapi murid. Kalau kita baca bahwa ada banyak hal yang Tuhan tidak pernah bukakan bagi pengikut, tetapi selalu Tuhan bukakan bagi murid-murid. Makanya jangan heran, kuasa itu Tuhan berikan bukan bagi pengikut tetapi bagi murid. Jangan heran ada banyak orang bilang, kok doa saya tidak dijawab, kok saya bisa menjalani kehidupan ini tanpa ada otoritas dan wibawa ilahi. Hati-hati, jangan-jangan status kita itu pengikut bukan murid. Sebab kalau murid Tuhan bilang dia lepaskan tenaga dan kuasa. Cuma memang murid itu ada harga yang harus dia bayar. Coba saudara bapak ibu bayangkan kalau kita mau masukkan anak-anak kita di sekolah untuk jadi murid. Ada uang pangkal, ada uang sekolah, harus belajar, itu murid. Sama. Kalau kita mau jadi murid, ada harga yang harus kita bayar. Ada ketaatan di sana, ada kesetiaan di sana, ada penderitaan, ada banyak hal saudara sekolah kehidupan yang harus kita lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara dan saya status kita adalah murid. Makanya dikatakan saudara dan saya harus menjadi orang dewasa. Lalu waspada terhadap apa? Berikut saudaraku supaya kita tidak kehilangan pegangan. Pertama kita waspada terhadap bahaya rohani. Kita harus waspada terhadap apa? Bahaya ketamakan. Waspada terhadap ketamakan. Saya baca Injil Lukas 12 ayat 15. Lukas 12 ayat 15 bilang begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Hati-hati. Alkitab bilang pada hari-hari terakhir ada banyak orang akan kehilangan kasih. Lebih mementingkan diri sendiri. Semua hanya berfokus kepada diri sendiri, itu ketamakan. Tuhan katakan waspada terhadap segala ketamakan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Saya akan bacakan dari bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan begini. Lalu Yesus menceritakan perumpamaan ini. Adalah seorang kaya, ia mempunyai tanah yang memberi banyak hasil. Orang kaya itu mulai berpikir dalam hatinya, sudah tidak ada tempat lagi untuk menyimpan hasil tanahku. Bayangkan, kayanya seperti apa? Apa akalku sekarang? Kemudian ia berpikir lagi dan berkata kepada dirinya sendiri, nah aku ada akal. Dia bilang begini, gudang-gudangku akan kusuruh rombak, lalu kubangun yang lebih besar. Disitulah akan kusimpan semua gandumku serta barang-barangku yang lain.
Kemudian akan kukatakan kepada diriku sendiri, engkau beruntung, segala yang baik sudah kau miliki dan tidak akan habis selama bertahun-tahun. Istirahatlah sekarang, makan, minumlah dan nikmatilah hidupmu. Tetapi Allah berkata kepadanya, hai bodoh, malam ini juga engkau akan mati. Lalu siapakah yang akan mendapatkan seluruh kekayaan yang sudah kau kumpulkan untuk dirimu itu? Demikianlah jadinya dengan setiap orang yang berusaha menjadi kaya untuk dirinya sendiri, tetapi tidak berusaha menjadi kaya di mata Allah. Jadi Alkitab menasihatkan kita hati-hati terhadap ketamakan. Bukan berarti Tuhan tidak suka kita kaya, Tuhan tidak suka kita diberkati, sama sekali tidak. Kenapa saudara? Sejak Tuhan tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden, langkah awal yang Tuhan lakukan dikatakan, maka Allah memberkati mereka. Sejak Tuhan taruh pasangan ini Adam dan Hawa di Taman Eden, Allah sudah punya pikiran bahwa mereka harus hidup di bawah berkat Allah. Bahkan Alkitab mencatat baik Abraham, Ishak, dikatakan Abraham adalah orang yang kaya, sangat kaya, kian lama, kian kaya. Begitu juga dengan Ishak. Jadi bukan Tuhan tidak suka kita diberkati, Tuhan tidak suka kita kaya. Dari awal Tuhan sudah rancangkan kita diberkati, kita mungkin kaya. Tetapi ingat baik-baik Tuhan katakan kepada Abraham. Dia memberkati Abraham, belum titik masih koma. Supaya kamu Abraham itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Jadi kalau kita diberkati, itu baik, itu rancangan Allah bagi saudara dan saya. Tapi ingat baik-baik, supaya kita menjadi berkat, supaya kita jadi tangan Tuhan, supaya orang bisa lihat hati Bapa lewat hidup kita, supaya karakter ilahi orang lihat lewat hidup kita. Sebab Tuhan mau engkau dan saya hidup di bawah berkat Allah. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak kehilangan pegangan, tetap waspada. Yang kedua, berjalan dengan Tuhan. Ya, buat keputusan di hari-hari yang sukar ini, di masa-masa yang sulit, di hari-hari terakhir. Buat keputusan untuk berjalan dengan Tuhan. Mari kita lihat. Keluaran 33 ayat 13 sampai 15. Saya akan berbicara tentang Musa. Saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Apabila benar demikian, pimpinlah hamba sepanjang jalan yang kau ingin hamba jalani. Ini permintaan Musa kepada Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, pimpinlah hamba di sepanjang jalan yang bukan aku ingin, engkau ingin aku jalani. Kebanyakan kita begini, kita sudah pilih jalan yang akan kita jalani, lalu kita minta Tuhan harus ada di jalan yang kita jalani. Itu manusia. Manusia masa kini, manusia modern saudara. Kita yang tentukan jalan, kita tentukan arah, lalu bilang Tuhan biar engkau hadir di jalan yang akan kita lalui. Tapi Abraham tidak. Abraham tidak. Dia bilang pimpinlah hamba sepanjang jalan yang kau ingini aku lalui. Aku jalani. Dikatakan supaya hamba dapat mengerti dan berjalan di hadapanmu dengan berkenan kepadamu. Ingat baik-baik, waktu kita ada di jalan yang Tuhan mau kita ada, itu artinya kita berkenan kepada Tuhan. Yang setuju katakan ya. Dikatakan karena ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Tuhan menjawab, aku sendiri akan menyertai engkau
supaya hatimu sejahtera. Jadi kita akan tahu begini. Kalau sedikit-sedikit kita tidak ada damai sejahtera, orang baking salah sedikit langsung tidak ada damai. Suami di rumah baking begini tidak ada damai, istri anak-anak baking begini langsung aduh tidak ada damai kita. Jangan-jangan kita tidak disertai oleh Allah. Sebab Alkitab katakan, Dia akan sertaimu supaya engkau sejahtera. Kalau kita disertai oleh Allah, apa yang ada di dalam kita tidak bisa dipengaruhi dengan apa yang ada di sekeliling kita. Amin. Tidak punya uang tetap sejahtera. Orang cerita di belakang tetap sejahtera. Orang jelekkan kita tetap sejahtera. Orang kucilkan kita tetap sejahtera. Sebab yang di dalam kita tidak bisa dipengaruhi dengan apa yang ada di luar kita. Amin. Tuhan bilang, aku akan menyertai engkau supaya engkau sejahtera. Lalu Musa berkata, apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Bayangkan, Musa lagi bicara sama Tuhan begini, aku tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Tuhan. Kalau engkau tidak beserta kami, kami tidak akan melangkah keluar dari tempat ini. Tempat ini itu bicara padang gurun. Artinya Musa lagi berbicara begini, lebih baik aku tetap ada di padang gurun asal bersama Tuhan daripada aku menikmati kelimpahan tapi tanpa Tuhan. Sekali lagi, waktu Musa bilang begitu, Musa lagi berbicara begini, lebih baik sekalipun aku di padang gurun asalkan bersama dengan Tuhan daripada saya menikmati kelimpahan tetapi tanpa Tuhan. Bagi Musa, kehadiran Tuhan jauh lebih penting daripada berkat-berkat Tuhan. Makanya jangan cuma mengejar berkat Tuhan, tapi kejar Tuhan. Kalau kita temukan Tuhan, kita akan temukan segalanya. Belajar menikmati kehadiran Tuhan dalam perjalanan yang Tuhan percayakan saudara dan saya ada. Nikmati kehadiran Tuhan dalam segala situasi. Dalam segala keadaan, dalam keadaan berat sekalipun, kita ada di titik nol sekalipun, biar kita tetap alami kehadiran Tuhan di sana. Karena Tuhan bilang begini, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Di titik nol sekalipun, percaya ada Tuhan di sana. Dan belajar nikmati itu. Kita lihat Daud berdoa seperti ini. Doa Daud begini saudara. Mazmur 25 ayat 4 sampai 5. Saya baca dari firman Allah yang hidup bilang begini. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan benar yang harus kuikuti. Ini doa Daud loh. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh ya Tuhan. Tunjukkanlah jalan benar yang harus kuikuti. Bimbinglah aku dan ajarlah aku karena engkau Allah yang memberi aku keselamatan. Tidak ada harapan padaku selain di dalam engkau. Kenapa Daud minta Tuhan pimpin, Tuhan ajar? Karena Daud tahu pengharapannya satu-satunya dia sudah letakkan ke dalam tangan Tuhan. Makanya itu yang dia doakan. Ajar aku, bimbing aku, tuntun aku. Tadi di ibadah 1 saya bilang, setiap hari saya berdoa seperti ini. Tuhan, apapun nanti yang akan saya lakukan sekalipun itu menguntungkan bagi saya, mengenakkan bagi daging saya. Kalau itu bukan dari Tuhan, gagalkan itu semua. Lalu belajar mengerti hati Tuhan. Makanya ayat sebelumnya dikatakan pelihara
hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kita akan ngerti hati Tuhan itu seperti apa. Maunya Tuhan itu seperti apa. Daud berdoa supaya dia tetap ada di jalan Tuhan. Saya mau bilang begini, jalan Tuhan tidak selamanya enak buat kita. Saudara setuju? Ya. Jalan Tuhan tidak selamanya enak bagi kita. Jalan Tuhan bagi Daud, dia harus ada di lembah kekelaman. Jalan Tuhan bagi Daniel, dia harus ada di gua singa. Jalan Tuhan bagi Yusuf, dia harus ada di penjara. Jalan Tuhan bagi Sadrak, Mesak dan Abednego, dia harus ada di dapur api. Tetapi kalau kita tetap ada di jalan Tuhan, ending dari kisah mereka semua dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan angkat di dalam kemuliaan. Dalam segala situasi kalau kita mau tetap bertahan di jalan Tuhan, akan tiba saatnya tangan Tuhan jua yang akan mengangkat kita di dalam kemuliaan. Tidak selamanya jalan Tuhan itu enak bagi kita. Makanya Yosafat bilang begini dalam 2 Tawari 17 ayat 6a. Yosafat bilang begini, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan tabah hati. Untuk kita ada di jalan Tuhan perlu ketabahan hati. Kenapa jalan Tuhan tidak selamanya enak bagi kita? Ayo kita lihat dulu. Kenapa jalan Tuhan tidak selamanya enak bagi kita? Dulu saya pernah mengeluh sama Tuhan, itu dulu. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan sebelum saya sungguh-sungguh dengan Tuhan rasanya penderitaan, ya, rasanya pergumulan tidak seberat ketika saya ada di jalan Tuhan. Dulu saya tidak mengerti, saya pikir enak sekali orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan, mereka menikmati kayaknya seperti semua yang baik mereka nikmati. Sejak saya ambil keputusan jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, saya merasa bahwa jalan yang saya lalui itu kalau mau dihitung-hitung itu penderitaan lebih banyak daripada kesukaan. Tetapi ini yang Alkitab jawab, makanya saya bilang begini. Apapun yang ada di pikiran kita, di hati kita, di benak kita, yang ingin kita pertanyakan dengan Tuhan, kita akan temukan jawabannya di Alkitab. Kita pasti temukan. Ini jawabannya saudara. 1 Petrus 1 ayat 7, saya baca dari versi mudah dibaca. 1 Petrus 1 ayat 7 bilang begini. Mengalami kesulitan perlu untuk menguji kemurnian imanmu. Yang setuju katakan, kesulitan itu perlu bagi kita. Yang saya pikirkan begini, kalau ada orang bilang begini, aduh puji Tuhan saya tidak pernah alami kesulitan. Itu dalam tanda kutip apakah engkau ada di jalan Tuhan? Sebab kalau kita ada di jalan Tuhan, proses pembersihan ranting itu harus ada. Ya, kalau kita bilang sejak saya ikut Tuhan, tidak ada lagi sesuatu yang sulit, semuanya baik-baik saja. Itu dalam tanda kutip apakah benar engkau ada di jalan Tuhan? Sebab kalau ada di jalan Tuhan, Tuhan bilang ini, ranting saja yang sudah berbuah harus dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Dibersihkan itu dimurnikan, itu bicara penderitaan, bicara harga yang harus dibayar. Kalau pengiringan kita akan Tuhan tanpa ada pembersihan, tanpa ada pemurnian, jadi tanda tanya saudara. Apakah benar kita ada di jalan Tuhan? Dikatakan mengalami kesulitan perlu untuk menguji kemurnian imanmu. Kenapa dikatakan imanmu jauh lebih berharga daripada emas? Emas dapat rusak walaupun sudah dimurnikan dalam api. Kemurnian imanmu akan membawa pujian, kemuliaan, dan hormat bagimu apabila Yesus Kristus menyatakan diri. Ya, jadi kalau iman kita sudah dimurnikan, terus dimurnikan.
itu akan membawa pujian, hormat apabila Yesus menyatakan diri. Makanya hari ini yang sementara melewati sekolah kehidupan, dimurnikan oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, bilang itu baik bagiku. Amin. Orang yang tidak melewati pemurnian, imannya itu kanak-kanak terus, saudara. Ya, tetap kanak-kanak, tidak pernah menjadi dewasa. Sama dengan sekolah. Kalau kita nak mau belajar, saudara, kita tidak akan naik tingkat, tidak akan naik kelas. Di kelas itu saja, saudara. Tapi kita harus jadi orang percaya. Bertumbuh dewasa sampai kita hasilkan buah. Harus melewati proses yang namanya proses pemurnian. Amin. Karena saya melewati sekolah kehidupan. 20-an tahun lebih saya jadi hamba Tuhan. Suami saya tahu, dulu saya itu nangis sampai kepala toki di dinding, saudara. Ini ada suami saya. Pukul di dinding, Tuhan kita siksa Tuhan. Sampai segitu loh. Sampai karena kayaknya begini, berat sekali pemurnian itu. Tetapi sekolah kehidupan penting bagi kita. Kalau kita lulus dari sekolah kehidupan, kita jadi orang percaya yang berkualitas ilahi. Amin. Kalau kita tidak pernah lewati sekolah kehidupan, apalagi tidak pernah lulus, kita jadi orang Kristen gampangan dan murahan. Yang itu yang gampang terseret, Pastor Edo bilang, oleh arus. Kenapa? Tidak melewati pemurnian. Itu yang kedua, saudara ya. Yang ketiga, saudara, bagaimana supaya, yang terakhir ini bagaimana supaya kita, pegangan kita itu tetap kuat, tidak terlepas. Tetap pandang Tuhan. Ya, pandang Tuhan. Kita lihat Mazmur 16 ayat 8, dikatakan begini. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, dikatakan apa? Aku tidak goyah. Saya senang dikatakan begini, aku senantiasa. Kata senantiasa artinya begini, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, tetap ada di situ pandang Tuhan. Ya, jangan sampai begini, waktu susah, waktu masalah, waktu persoalan, waktu tekanan pandang Tuhan. Waktu berkelimpahan sudah tidak pandang Tuhan lagi. Tapi Daud katakan, aku senantiasa memandang Tuhan. Ketika dia ada di bawah dia pandang Tuhan. Ketika dia ada di atas dia tetap pandang Tuhan. Ketika dia diberkati dia pandang Tuhan. Ketika dia lagi bergumul dia pandang Tuhan. Dulu saya pernah pimpin ibadah. Karena ini semua musim kampanye toh. Saya pernah ada satu partai undang saya untuk pimpin ibadah. Ya, saya enggak lupa sama sekali itu di Mega Mall, Mega Mas sana, di kawasan. Lalu saya bilang begini, kalau lagi musim-musim politik seperti ini, semua calon semua anggota yang mau mencalonkan diri entah apa saja, semua dekat surga. Kenapa, saudara? Pagi di gereja A, siang di gereja B, sore di gereja D. Satu hari boleh 7 kali masuk gereja. Itu kalau masih mencalonkan diri. Dekat surga semua. Tapi setelah jadi dekat neraka semua. Ya. Tapi kalau yang ada mau calon di sini enggak ada. Mudah-mudahan dekat surga terus. Ya kan? Kalau belum jadi, aduh. Undangan belum sampai, kalau ada orang mati, orang kawin, ulang tahun apa saja ada orang hadir. Pakailah bunga besar-besar. Pokoknya dekat surga. Mereka so jadi. Mau panggil undang, ada ibadah, mau apa saja kayaknya. Aduh kita sibuk. Kalaupun mau datang cuma datang bawa sambutan, tidak dengar firman langsung pulang. Di sini tidak ada. Maksudnya kalau ada bertobat. Kan begitu. Kalau jadi dekat neraka mulai korupsi. Mengejar karena apa? Cepat mau jadi kaya. Baik-baik. Jangan sama seperti tadi yang sudah dibaca. So kaya so punya sama kan Tuhan bilang ngana sini ngana. Sini ngana. Mau apa le? Dead.
Di sini tidak ada. Daud bilang, aku senantiasa pandang Tuhan. Hari ini biar kita juga buat keputusan. Tetap memandang Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Jadilah orang percaya yang tidak akan pernah kehilangan pegangan. Tidak akan pernah terseret di bawah arus. Karena kita mau terus waspada. Ya, kita terus waspada, kita terus berjalan dengan Tuhan. Dan terus pandang Tuhan. Sampai hari terakhir. Waktu Tuhan panggil kita, kita tetap setia di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ada Bapak Ibu yang belum mendapatkan anggur. Boleh angkat tangan supaya ada hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani. Bapak Ibu yang belum mendapat anggur. Terus angkat tangan supaya pelayan-pelayan boleh melihat. Kalau semua sudah dapat, mari kita bangkit berdiri. Persiapkan hati kita untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Mari masing-masing bereskan hidup. Lihat hati kita seperti apa di hadapan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan supaya kita layak ambil bagian dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur kepadamu buat siang hari ini. Kebenaran sudah kami terima, kami percaya setiap kami yang menerima kebenaran, biar kebenaran itu dapat tempat di hati kami. Supaya di hari-hari yang sulit, di masa-masa yang sukar, di waktu-waktu yang terakhir kami tidak akan kehilangan pegangan kami kepadamu. Tidak ada lagi yang Engkau temukan di antara kami ada yang suam-suam kuku. Tapi semua kami tetap bergairah dengan Tuhan. Semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Biar Engkau dapati siapapun kami Tuhan. Mata kami terus memandang Tuhan. Kami senantiasa ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak, hamba selesai menyampaikan firman, hamba sangat terbatas tapi Roh Kudus yang ada dalam kami tidak terbatas menyempurnakan apa yang sudah kami terima, memberikan pengertian lebih dalam lagi bagi kami. Terima kasih ya Aba ya Bapa, dan saat ini kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Yesus.
Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah di dalam nama Yesus. Mari kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bawa syukur bagimu. Terima kasih Aba ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu karena siang hari ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam Engkau. Siang hari ini yang datang dalam keadaan sakit oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah disembuhkan. Kalau Engkau dalam keadaan lemah, Engkau dikuatkan di dalam nama Yesus. Kalau Engkau lagi dalam keadaan berduka cita, maka sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dilepaskan bagi engkau di dalam nama Yesus. Hari ini kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Baik, saat ini kita akan memberikan korban syukur persembahan. Bapak Ibu bisa persiapkan persembahannya, dan bagi akan membawa perpuluhan boleh persiapkan juga persembahan perpuluhannya, dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman yang sudah dilepaskan buat kami. Tuhan, kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman, dan tolong kami Roh Kudus supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan cuma sekedar mendengar firman. Terima kasih Bapa di surga, siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawa korban persembahan. Kami juga akan membawa perpuluhan, ucapan syukur, dan persembahan-persembahan yang lain. Tuhan, kami bawa dengan hati yang bersyukur mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih. Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan
kasih buat lawatan-Mu di siang hari ini Tuhan. Di minggu yang pertama Tuhan di bulan Mei ini kami datang dan membawa korban syukur kami. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu yang kami nikmati di bulan April. Sampai hari ini Tuhan kami terus melihat Kau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Kau ada bagi kami sebagai sumber satu-satunya buat kami. Untuk itu kami percaya Tuhan, untuk kami beribadah di hari ini. Kami mengalami lawatan kasih dan kuasa-Mu yang sudah Engkau siapkan buat kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang kuat berdiri di bulan Mei ini Tuhan. Tangan kami tangan yang kuat untuk menerima setiap berkat anugerah yang sudah Engkau sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah dilepaskan siang hari ini buat kami. Kami percaya itu yang kami butuhkan. Itu yang Kau harapkan buat setiap kami. Kami menjadi orang-orang kepunyaan-Mu yang tetap kuat berdiri. Terus pegang Engkau Tuhan di tengah-tengah musim-musim yang sulit ini. Kami menjadi orang-orang yang terus waspada dengan kehidupan kami. Kami tidak menjadi orang-orang yang hanyut terseret oleh arus kehidupan dunia ini. Tapi kami bangun kewaspadaan yang penuh. Kami berdiri dalam kebenaran-Mu sehingga terus Tuhan kehidupan kami selaras dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan Kau terus berjalan di tengah-tengah kami. Tanpa Engkau kami binasa Tuhan. Hanya bersama dengan-Mu kami percaya di situ ada perlindungan. Karena firman berkata kasih setia-Mu itu perisai buat kami. Pagar perlindungan buat kami Tuhan. Kalau Engkau ada kami percaya dimanapun kami berada di tempat yang terburuk sekalipun. Di situ ada penyediaan yang sempurna. Di situ ada pembelaan yang sempurna. Di situ ada pertolongan yang kami perlukan Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan dan mata kami mau terus memandang Engkau Tuhan. Sehingga firman-Mu berkata wajah-Mu menyinari kami dengan kasih karunia. Wajah-Mu Tuhan menyinari kami dengan damai sejahtera yang membuat kami terus merasa aman, tenang Tuhan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, latih setiap kami, umat-Mu, jemaat-Mu, orang-orang kepunyaan-Mu Tuhan, untuk terus mau belajar, terus mau dewasa di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami semua boleh terus Tuhan melakukan kehendak-Mu di hari-hari terakhir ini. Bapa, semua yang masih kurang di bulan April kemarin, semua kebodohan, semua kelemahan, semua kekurangan kami Tuhan, mari kami mau terus berserah di hadapan-Mu di bulan Mei ini. Latih kami terus lebih lagi, bersihkan kami terus lebih lagi Tuhan. Sehingga Engkau dapati iman kami menjadi iman yang teruji. Kami mau terus berharap, bersandar hanya kepada-Mu Tuhan. Dari rumah-rumah tangga, masing-masing pribadi, hidup nikah kami Tuhan. Maupun pekerjaan usaha kami mau taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu, di situ Engkau sanggup untuk melepaskan apa yang kami perlukan Tuhan. Kami minta buat jemaat-Mu yang ada di marketplace Tuhan, lepaskan hikmat, lepaskan kekuatan, release blessing buat setiap umat-Mu Tuhan. Sehingga lewat apa yang mereka usahakan, mereka boleh melihat di situ Tuhan berkat-Mu dilepaskan buat mereka. Ada pembelaan, ada hikmat yang Kau sediakan di saat mereka perlukan. Buat anak-anak generasi muda yang bersekolah, kuliah, Tuhan release hikmat, wisdom yang daripada-Mu. Sehingga di tengah-tengah kemudahan mereka boleh jadi berkat, pengaruh yang baik buat orang lain. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup yang sudah Engkau tebus dengan darah yang mahal bukanlah hidup yang sia-sia, tapi hidup yang akan Kau pakai untuk menjadi berkat, dampak, pengaruh yang baik dimanapun kami ada Tuhan. Mulai dari setiap rumah-rumah tangga, ada atmosfer surga yang mengalir di setiap rumah-rumah tangga. Hidup nikah suami istri menjadi berkat buat anak-anak yang Kau anugerahkan buat kami. Sehingga anak-anak kami bukan menjadi anak-anak yang terhilang, anak-anak yang memberontak, tapi menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Mereka perkasa dalam kemudahan mereka. Mereka berkata tidak kepada dosa. Mereka menjadi orang-orang yang radikal mau mengasihi dan melayani Tuhan. Itu doa dan permintaan kami Tuhan. Kami bersyukur di awal bulan ini kami mau terus membawa kota, daerah dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kau punya berkat Tuhan. Kau punya rancangan yang terbaik atas kota, daerah dan bangsa kami.
Biarlah terus Tuhan kejahatan disingkapkan dan kebenaran yang memerintah di kota, daerah, dan bangsa kami. Kami sepakat berdoa membawa bangsa kami untuk pemilu di tahun 2024 Tuhan. Apa yang kami tidak mengerti hari ini, apa yang tidak bisa kami lihat hari ini, tapi kami percaya satu hal bahwa rencana dan rancangan-Mu tidak bisa dibatalkan oleh siapapun, oleh kuasa apapun Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup untuk menentukan pemimpin bagi kami yang akan terus berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu. Seperti Engkau pakai pemimpin-pemimpin di Alkitab yang tidak percaya kepadamu, tapi sanggup untuk Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan buat umat pilihan-Mu Tuhan. Kami percaya itu akan terjadi buat bangsa kami. Pemimpin yang hatinya siap dipakai oleh Tuhan akan Kau pilih bagi setiap kami Tuhan. Pakai Tuhan, kami semua menjadi umat-Mu yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kota, daerah, dan bangsa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami minta kedamaian, kami minta keharmonisan, toleransi antar umat beragama. Kami minta Tuhan anugerahkan, lepaskan itu buat kota, daerah, dan bangsa kami. Sehingga benar-benar Tuhan, kami masuk ke dalam rencana-Mu yang besar, yang mulia buat setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami masuk di minggu yang baru Tuhan, besok hari Senin kami bekerja, melakukan semua aktivitas tanggung jawab kami. Kami percaya Kau hadir bagi kami di sana, mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Setiap pergumulan, tantangan, masalah, sanggup Engkau adakan jalan keluar buat kami. Sehingga kami semua keluar menjadi orang-orang yang terus bersaksi bahwa Engkau begitu besar bagi kami. Engkau Allah yang besar bagi kami. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu sanggup untuk membawa kami Tuhan berkemenangan. Lewat situasi apapun, kondisi apapun Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga sebelum kami berpisah di tempat ini. Mari Tuhan lepaskan berkat-Mu buat setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, tadakan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan menaungi engkau dalam damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Kita angkat pujian. Yesus, aku dikasihi. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Sampai jumpa di KKR hari Kamis malam, Jumat malam di tempat ini. Tuhan Yesus berkati.